Halo, bersama kami BRH Channel. Kali ini kita akan membahas tentang melatih merpati kolong. Tapi sebelumnya, tolong subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Cara melatih merpati kolong. Melatih merpati tinggi kolongan bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan cukup pengetahuan, keahlian, ketelitian, dan keuletan untuk mencetak seekor merpati menjadi yang benar-benar siap untuk dilombakan. Kesabaran sangat penting dalam melatih. Kali ini akan diuraikan proses melatih merpati tinggi kolongan yang masih bahan atau biek yang belum pernah dilatih sampai menjadi merpati yang siap dilombakan. Banyak sekali tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan melatih merpati ini, dan salah satu tujuan dari kegiatan melatih merpati tinggi kolongan adalah untuk menghasilkan merpati yang siap untuk dilombakan. Seekor merpati dikatakan sudah siap untuk mengikuti lomba, besar ataupun kecil, apabila sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, 90% stabil masuk kolongan apabila diterbangkan solo dari titik start. Yang kedua, 80% stabil masuk kolongan apabila diterbangkan berdua tanpa memilih-milih lawan duetnya. Yang ketiga, 99% turun sekali jadi dan mendarat sempurna pada saat terbang solo dari titik start. Yang keempat, 95% turun sekali jadi dan mendarat sempurna ketika terbang duet, baik pada saat lawan turun duluan ataupun ketika lawan tidak turun. Yang kelima, minimal kuat terbang 7 kali dari titik start dan tidak pernah ketinggalan apabila digandeng. Yang keenam, berat badan cenderung stabil ketika dilatih dan setelah mengerami telur. Yang ketujuh, kondisi giring stabil dalam setiap periode giringan. Banyak sekali keluhan dari rekan-rekan sesama penghobi yang mengalami kesulitan untuk mencetak merpati siap lomba, dan yang paling sering disampaikan adalah merpatinya susah sekali untuk stabil masuk kolongan walaupun sudah dilatih menggunakan pelatih atau undulan. Ada yang selalu turun sebelum sampai di kolongan walaupun pelatihnya masih ngajak tinggi, dan ada yang hanya stabil ketika digandeng pelatih, tetapi ketika dilepas solo kembali ndelosor atau ngerobok. Untuk mendapatkan hasil merpati tinggi kolongan yang benar-benar siap dilombakan, berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan bahan yang baik. Karena waktu, tenaga, dan uang Anda sangat berharga, maka kami sangat menyarankan untuk membeli bahan merpati langsung dari peternak-peternak yang sudah memiliki reputasi di bidangnya. Dalam hal ini, carilah dan belilah merpati bahan dari peternak merpati tinggi kolongan dengan permainannya masing-masing. Setelah mendapatkan bahan merpati yang akan dilatih, maka langkah selanjutnya adalah memproses merpati tersebut ke dalam metode pelatihan yang sistematis. Lakukan langkah demi langkah dengan sempurna. Jangan melewati suatu tahapan apabila belum berhasil dengan baik dalam tahap itu. Kondisi giring, mantapkan kondisi giring merpati bahan Anda sampai benar-benar matang. Berikut bahan referensi untuk mencapai keberhasilan dalam tahap ini. Pertama, adaptasi lapangan. Hati-hati ketika pertama kali membawa merpati bahan ke lapangan.
Bisa jadi ketika di kandang giringnya sangat baik, tetapi berubah 180 derajat ketika sudah di lapangan. Amati dengan teliti, lalu mulai mainkan setelah merpati mulai merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Mulailah secara perlahan dengan mengajaknya main-main dengan betinanya di sekitaran kandang atau dongdang. Lakukan berulang-ulang sampai merpati benar-benar tidak takut lagi dengan kondisi sekitarnya. Lalu mulai ajak main naik turun dari tanah ke betinanya sampai benar-benar fokus sebelum dibawa ke tengah lapangan. Tidak perlu dipaksakan, dilanjutkan besok lagi kalau masih ada tahapan yang belum berhasil diselesaikan dengan baik. Langkah kedua adalah fokus betina. Langkah selanjutnya adalah mulai melakukan lop-lop jarak dekat. Umumnya merpati bahan yang baik tidak akan menemui kesulitan yang berarti dalam tahap permulaan ini. Yang ketiga adalah mundur. Jauhkan perlahan-lahan dengan selalu memantau kondisi merpati. Indikator yang dapat dipakai oleh seorang joki di sini adalah kondisi giring dan setut. Apabila kondisi giring atau setut menurun setelah terbang di satu titik, jangan langsung diterbangkan lagi, apalagi dimundurkan jarak tempuhnya. Lakukan terus berulang-ulang. Jangan memaksakan apabila kondisinya sudah tidak memungkinkan, karena merpati akan mencelok atau hinggap atau stres, lalu sakit dan bisa sampai mati dikarenakan over latihan. Masih ada hari esok dan giringan berikutnya. Ingat, Anda melatih bahan merpati pilihan. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lambat, karena Anda dalam proses mencetak atlet, bukan cheerleaders. Keempat adalah masuk kolong. Merpati bahan yang baik biasanya akan mulai layak untuk belajar masuk kolong pada titik terbangan setelah lot atau kurang lebih 600 meter apabila jalur dan tenaganya sudah baik. Ada baiknya dicoba untuk digandeng pelatih atau untulan pada titik ini. Indikatornya adalah terbang sudah bisa mengimbangi pelatih atau untulannya, tidak diderek atau ketinggalan. Apabila sampai di atas ring dan merpati yang kita latih menunjukkan inisiatif turun yang sangat baik, lalu mendarat sempurna, maka pertahankan seperti itu. Terbang gandeng pelatih 3 kali, lalu solo 1 kali, begitu seterusnya sampai dirasa tenaga dan jalurnya mantap. Tetapi apabila merpati yang dilatih masih mengikuti pelatih atau untulannya, tidak turun atau mendarat kurang sempurna, maka lakukan sebaliknya. Terbang solo 3 kali, lalu terbang gandeng pelatih 1 kali. Metode ini dapat dipergunakan terus sampai dengan titik start. Kelima adalah suplemen. Lebih baik digunakan ketika merpati mulai dilatih pada titik lepasan 200 sampai 300 meter.